Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Dimana pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang petinju yang baru saja bebas dari penjara. Dia justru malah mendapatkan banyak masalah. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Film diawali dan akan berfokus kepada seorang pria bernama Wocul yang merupakan petinju yang memiliki skill lumayan, di mana ia sekarang harus mendekam di penjara selama 7 tahun akibat tidak sengaja membunuh lawannya saat dia bertanding. 7 tahun berlalu, akhirnya Wocul dapat menghirup udara segar, di mana ia sudah disambut oleh sahabatnya yaitu Bos Jang dan asisten pribadinya bernama Hyun Tae. Emang Tae susah banget namanya anjing. Yang kemudian mereka pergi ke pinggir pantai untuk merayakan kebebasan kepada Wocul. Namun setelah itu Bos Jang pun ditelepon oleh anggotanya sehingga dia harus pergi untuk mengurus sedikit masalah, sehingga tersisa Hyun Tae dengan Wocul, di mana Hyun mengantarkan pulang Wocul sampai ke apartemennya dalam keadaan mabuk, yang ternyata di apartemennya sudah disediakan seorang wanita penghibur bernama Boom yang ditugaskan untuk melayani Wocul. Akan tetapi Wocul yang baru saja keluar dari penjara dan memutuskan untuk taubat pun dia menolak ajakannya untuk berenak-enak. 나 먼저 씻는다. Beralih kepada Bos Jang yang sedang berada di salah satu tempat bisnisnya, di mana di situ sudah ada seorang wanita yang tewas oleh salah seorang polisi. Kita sebut saja Detektif Chow, yang walaupun dia adalah seorang polisi, dia juga adalah seorang pengguna atau pecandu narkoba kelas berat. Susah banget ini pagi-pagi nih. Keesokannya Wocul yang pengen hidup tenang pun mencoba mencari pekerjaan yang halal, di mana dia melamar untuk menjadi seorang nelayan kepiting. 마침 3일 뒤에 출발하는 꽃게잡이 통발. Di malam harinya Wocul yang kabut pun menghubungi Boom untuk ketemuan, yang ternyata Boom ini dulunya adalah pelanggan favoritnya Wocul, yang justru sekarang berbanding terbalik. Wocul terlihat sangat peduli dengan Boom. Hal itu dibuktikan ketika dia khawatir melihat bekas luka di tangan Boom yang mungkin ada sedikit benih-benih cinta di dalam diri Wocul. Nyatanya, Wocul masih terbayang dan masih merasa sangat bersalah atas kematian lawannya 7 tahun yang lalu, sehingga Wocul memutuskan untuk pergi ke tempat abu milik lawannya itu, yang ternyata Boom adalah mantan pacar lawannya dulu. Di malam harinya ketika Wocul sedang nongkrong, dia ditelepon oleh Boom yang justru kedengaran seorang pria yang sedang memaksanya, sehingga Wocul bergegas untuk menyelamatkannya. Sementara itu Boom dibawa paksa oleh Detektif Chow. Entah apa yang dipikiran orang ini, dia memaksa Boom melayaninya di sebuah toilet. Wocul yang melihat hal itu sebenarnya ingin membantu, tetapi karena dia tidak ingin mencari masalah, dia pun memutuskan untuk mengikuti Detektif Chow setelahnya. Namun aksi Wocul harus ketahuan, di mana Detektif Chow dengan pedenya bersikap sok keras di depan Wocul sehingga Wocul berhasil menumbangkannya. Akan tetapi dia baru mengetahui bahwa orang yang dia hajar adalah seorang polisi, yang tentunya urusannya bakalan panjang. Dan sementara itu Bos Jang terus saja menghubungi Detektif Chow karena barang pesanannya sudah sampai. 씨발 약쟁이 새끼 개새끼 진짜. Dia bernama Gaksu yang merupakan pengedar sekaligus penjual narkoba yang memang sudah terkenal di kalangan kriminal di Korea. 나하고 장 사장은 상호간에 믿지 않아야 리더가 아니. Bos Jang pun sudah mengetahui masalah apa yang menimpa sahabatnya Wocul dan tahu betul apa nanti akibatnya, sehingga Bos Jang memberikannya bantuan, yaitu Wocul harus berpura-pura untuk menyerahkan dirinya kepada Detektif Chow. Dengan kata lain, Wocul harus pasrah dengan Detektif Chow yang akan membalas perbuatannya kemarin agar dia tidak memperpanjang masalahnya. 아니다. 됐다. 야. 나 맘대로. Sampailah Wocul di bar tempat Detektif Chow berada, di mana Wocul harus menahan emosinya sekuat mungkin ketika si Detektif Chow itu memukulnya dengan sebuah tongkat sampai giginya lepas satu. Tidak hanya itu, Bos Jang juga memperkenalkan Wocul kepada Gaksu yang juga merupakan orang penting dalam dunia kriminal di Korea, di mana akhirnya Wocul harus masuk ke dunia kriminal lagi, yaitu bekerja di salah satu tempat bisnis milik Bos Jang, yaitu menjadi seorang penjaga di tempat prostitusi online. Segitu doang susah nih.
Tibalah hari di mana Wochul dan Hyun akan bekerja, yang setelah itu mereka berdua diperkenalkan oleh wanita-wanita yang bekerja di sana, di mana tempat itu juga adalah tempat Boom bekerja, yang di saat mereka memperkenalkan diri satu-satu, ada salah satu wanita yang menarik perhatian Hyun bernama Yeri. 그리고 봄이 이들 무슨 문제 생기면 송 실장님한테 말하면 Dan ya, betapa nyeseknya Wochul ketika setiap hari dia harus melihat wanita yang dia sukainya, yaitu Boom, bolak-balik melayani pria-pria hidung belang, namun dia tidak bisa apa-apa karena memang Boom bukanlah siapa-siapanya. Beralih kepada Hyun, bukannya bekerja menjaga keamanan, dia malah enak-enak melakukan kegiatan perentitan dengan Yeri, yang sialnya dia ketahuan oleh asisten pribadinya Bos Jang, yaitu Kang, di mana Wochul yang melihat Hyun dihakimi oleh Kang pun terlihat tidak senang melihat sikap angkuh yang dimiliki Kang ini. 동생 잊지 마자. 그 씨발 잘 들어요. 예? Beralih kepada Bos Jang yang sedang menemui detektif Cho yang sedang santai menikmati efek narkobanya, yang ternyata Bos Jang dengan Wochul berniat untuk melenyapkan detektif Cho, akan tetapi ketika Bos Jang pergi, nampaknya detektif Cho sudah mengetahui rencananya itu. 씨발 새끼야. Di suatu malam, ada dua pria pelontong atau ya banyak tingkah yang kebetulan sedang menyewa beberapa wanita penghibur, yang kebetulan salah satunya adalah Boom, di mana Boom ini tipikal wanita yang pemalu, akan tetapi salah satu pria itu bertingkah rese kepada Boom yang tanpa dia ketahui Wochul sudah mengawasinya dari luar, sehingga Wochul yang sudah kepalang emosi pun langsung menghajar pria tersebut. Namun setelah itu Kang datang, di mana Wochul yang sudah terlanjur emosi pun malah ditambah emosi oleh Kang yang bersikap meremehkannya sehingga pada akhirnya polisi pun datang, tetapi untungnya Wochul diurus oleh detektif Cho, di mana di situ tentu saja detektif Cho memarahi Wochul, bukannya takut tapi lebih ke menghargai, yang secara tiba-tiba ada seorang pria yang menusuknya dari belakang, yang ternyata pria itu adalah adik dari lawan tinjunya yang mati dulu, dan sekarang ia berniat untuk membalaskan dendamnya, akan tetapi Wochul yang masih merasa bersalah pun tidak melaporkannya ke polisi. Keesokannya Wochul diajak ketemuan oleh Boom di pinggir pantai, di mana Boom menyuruh Wochul untuk membeli sebuah bir dan cemilan, dan pada saat itulah dia mengambil HP milik Wochul yang ternyata dia disuruh oleh detektif Cho untuk memasang sebuah aplikasi penyadap suara di HP milik Wochul. 구경 좀 했어. 최진영이길래. Di malam harinya Hyun meminta bantuan kepada Wochul untuk memberinya sebuah pekerjaan, di mana hal itu dia lakukan untuk membayar utang Yeri, sehingga keesokan harinya Wochul mengajak Hyun untuk menemui Bos Jang dan Gaksu. Di sinilah kita akan diperlihatkan attitude buruk yang dimiliki oleh Bos Jang. Sudah tahu orang lagi makan, dia malah memaksa Gaksu untuk menjawab pertanyaannya, sehingga Gaksu memberikan sedikit pelajaran untuk Bos Jang ini. Wochul nampaknya terlibat pembicaraan serius kepada Gaksu, yang ternyata Gaksu sedikit agak tidak percaya kepada Bos Jang, di mana ia meminta untuk Wochul berhati-hati kepada Bos Jang. Di perjalanan pulang, Bos Jang menyuruh Wochul untuk sekalian memanfaatkan Gaksu saja karena menurutnya Gaksu menyukainya, dan benar saja semua pembicaraan mereka dapat didengar oleh detektif Cho, sehingga dia langsung mengadukannya kepada Gaksu. Dan disinilah walaupun Wochul baru masuk ke dunia kriminal, Gaksu tahu betul kalau Wochul bukanlah orang sembarangan. 좀 아까웠으리. Kemudian detektif Cho menemui Wochul untuk memberitahukan sebuah rahasia kepada Wochul, yang ternyata Bos Jang lah orang yang telah mensabotase pertandingannya dulu, yaitu dengan memberikan obat bius kepada lawannya Wochul yang meninggal dulu, dan semua itu Bos Jang lakukan demi agar dia menang taruhan. Dalam kata lain, Bos Jang mengorbankan Wochul masuk penjara selama 7 tahun demi kepentingannya dirinya sendiri. 7년을. 그럼 이것도 알겠네. Pada akhirnya Wochul pun menemui Bos Jang untuk membatalkan rencananya, karena mulai sekarang Wochul jadi tidak percaya lagi dengan sahabatnya itu yang lebih mementingkan uang. 그럼 다시 생각해보자고. Dan sungguh tidak gentleman sekali Bos Jang ini. Dia justru melampiaskan kemarahannya kepada Boom akibat sikap Wochul tadi. Namun untungnya Bos Han membelanya, yang justru Bos Han lah yang harus kena batunya. 세게 줘.
Beralih kepada detektif Cho yang baru menyadari bahwa aplikasi sadap suaranya ternyata sudah dihapus oleh Boom, sehingga detektif Cho menyuruh adik lawannya Wochul dulu, yang pada saat itu kebetulan dia habis membuat masalah, sehingga dia langsung mendatangi Boom dan berniat untuk membunuhnya. Beralih kepada Wochul yang ditelepon oleh Boom, yang ternyata Boom berhasil selamat dan justru malah dialah yang berhasil membunuh mantan calon adik iparnya itu, sehingga daripada berurusan dengan polisi, Wochul memilih untuk membuang jasadnya ke tengah laut bersama dengan Gaksu dan detektif Cho. 이렇게 원서로운 눈으로 쳐다보지 말라. Keesokan harinya Wochul dibawa detektif Cho ke ruangan interogasi, di mana detektif Cho meminta sesuatu agar dia tidak memperpanjang masalah Boom yang sudah membunuh, di mana ia meminta Wochul untuk menculik uang milik Bos Jang yang nantinya akan dipakai transaksi narkoba kepada Gaksu. Kemudian Wochul mendatangi Bos Jang yang menantangnya untuk boxing, namun ini mah boxing-boxingan sahabat saja yang tidak terlalu serius, di mana tujuan Bos Jang adalah untuk memastikan apakah dia masih sahabatnya atau bukan, dan tentu saja Wochul yang sudah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi 7 tahun yang lalu pun tentu saja tidak mau lagi berteman dengan Bos Jang. Kini orang kepercayaannya Wochul tinggal hanya Hyun saja, yang kemudian Bos Jang, detektif Cho dan Wochul pun merencanakan misinya untuk menipu Gaksu, yaitu ingin mengambil narkobanya tetapi tidak ingin membayarnya. Dalam kata lain, mereka berniat untuk mengambil kembali uang mereka. Di malam harinya mereka pun memulai rencananya, dimulai dengan Wochul yang mendatangi Gaksu dengan aplikasi sadap suaranya. Bos Jang dan detektif Cho bisa leluasa mendengarkan percakapan Wochul dan Gaksu. Besokannya Wochul pun bersiap untuk melakukan rencana selanjutnya, di mana sebelum itu Wochul menyerahkan Boom kepada Hyun karena dia takut dia tidak selamat dari momen tersebut. Di malam harinya mereka pun mulai dengan Wochul yang akan berhadapan langsung dengan Gaksu, di mana mereka akan melakukan COD narkoba yang pastinya ini bukanlah COD biasa, melainkan cash or duel. Dengan skill berkelahinya, Wochul berhasil mengalahkan Gaksu dengan anak buahnya dengan mudah, yang selanjutnya dia harus membawa uangnya kepada detektif Cho. Awalnya berjalan baik-baik saja, detektif Cho pun sudah melepaskan Boom, akan tetapi sungguh tidak ada yang bisa dipercaya. Wochul yang sudah banyak membantunya pun malah akan dibunuh oleh detektif Cho, namun dia tidak menyadari siapa yang telah dia tipu sehingga... Sementara itu Gaksu mendatangi bar milik Bos Jang yang ternyata semua yang dia lakukan dengan Wochul hanyalah gimmick semata. Nyatanya Wochul lebih mempercayai Gaksu daripada detektif Cho dan mantan sahabatnya yaitu Bos Jang, dan itu adalah keputusan yang sangat benar-benar benar. 개새끼는 우철 동주 어찌했니? Kembali kepada Wochul yang langsung menemui Hyun, di mana sungguh-sungguh semua yang ada di film ini tidak dapat dipercaya. Hyun tega mengkhianati Wochul karena sebelumnya dia sudah diancam oleh Bos Jang bahwa Yeri akan dibunuh, dan sebenarnya mah juga Wochul bisa saja melawan balik. Namun Wochul tidak seburuk itu, dia justru mengerti keadaannya Hyun yang memang orangnya sedikit cupu, sehingga mau gimana lagi, Wochul harus tewas pada saat itu juga. Beralih kepada Bos Jang yang ternyata dia masih bisa selamat juga dengan asistennya yaitu Kang. Namun seperti yang saya bilang, tidak ada yang bisa dipercaya di film ini, termasuk Kang yang pada saat itu memutuskan untuk membunuh atasannya sendiri yaitu Bos Jang, dan kini dia memilih untuk menjadi asistennya Gaksu yang sekarang menjadi orang yang paling berkuasa di Korea. Pada akhirnya yang dapat kalian percaya sungguh-sungguh hanyalah Tuhan saja. Pengkhianatan memang bisa terjadi bahkan oleh orang terdekat sekalipun, oleh keluarga, saudara, pacar, caleg, capres, dan lain sebagainya. Cuaks. Nah, udah gitu aja ya. Saya Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya.